Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini hari Minggu, tanggal 10 Maret tahun 2024. Saya Hari Lee, Gembala Sidang, dan kita akan membahas pada hari ini sebuah topik yang saya beri judul Victory over Suffering atau menang terhadap penderitaan. Yang akan kita ambil dari kitab Roma pasal yang kelima, ayat 3 sampai dengan yang kelima, yang kita awali terlebih dahulu dengan doa. Tuhan, kami persembahkan pembahasan firman ini ke dalam tangan Kau. Engkaulah firman yang hidup, yang turun dari surga, berbicara kepada kami, Tuhan. Singkapkan setiap rasa firman yang masih terselubung, celikkan mata rohani kami, mampukan kami mengerti, dan lebih daripada itu boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Kami menyambut firman-Mu dengan hati penuh, dengan ucapan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Roma, pasal yang kelima, ayat yang ketiga, sampai dengan yang kelima, yang akan saya bacakan bagi kita sekalian. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, hari ini kita akan membicarakan tentang menang terhadap penderitaan. Sejak Adam jatuh dalam dosa dan semua keturunannya pasti menghadapi konsekuensi dari dosa di dalam bentuk penderitaan. Apapun penderitaan itu, baik yang berasal dari kita maupun dari orang lain. Ya, kita akan mempelajari bagaimana keluar dari sana, bagaimana kita bisa mengerti dan bertahan di dalam menghadapi penderitaan di dalam kehidupan ini sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Nah, saya mulai terlebih dahulu dengan sebuah ilustrasi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Ilustrasi sebagai berikut. Penderitaan dapat membawa kita pada kehidupan yang lebih dalam dan penuh. Bila penderitaan tersebut kita terima dengan kesabaran dan kerendahan hati. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tulis Raja Daud. Tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Mazmur 119 ayat yang ke-67 menulis itu. Mazmur 119:71 melanjutkan, dan lagi bahwa aku tertindas, kata Daud, itu baik bagiku. Mengapa? Supaya aku belajar ketetapanmu. Karena di dalam tertindas tersebut dia mengoreksi dirinya, dia mempelajari makna daripada penderitaan tersebut, dan dia mengenal ketetapan-ketetapan Tuhan. Apa yang terjadi dalam masa-masa seperti itu. Nah, penderitaan bukanlah penghambat pertumbuhan rohani sebagaimana banyak orang menduganya. Sebaliknya, penderitaan justru dapat menjadi jalan pertumbuhan rohani pada saat kita mengerti makna daripada penderitaan tersebut. Jika kita mengizinkan penderitaan melatih kita, maka kita dapat lebih dekat kepada Allah dan firman-Nya. Kerap kali melalui penderitaan, Bapa membentuk kita dengan penuh kasih supaya menyerupai putranya dan perlahan-lahan memberi kita keberanian, belas kasih, kepenuhan, dan ketenangan seperti yang kita rindukan dan doakan. Tanpa penderitaan, Allah tidak dapat menyelesaikan semua yang ingin Dia kerjakan di dalam dan melalui kita. Nah, apakah kita diajar oleh Allah melalui penderitaan dan rasa sakit tersebut? Dengan kasih karunia-Nya, kita dapat bertahan untuk melakukan perintah-Nya dengan sabar. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Dia dapat membuat pencobaan menjadi berkat dan memakainya
untuk membawa kita ke dalam hati dan firman-Nya. Dia pun dapat memberi kita pengajaran untuk kita pelajari, serta memberi damai-Nya di tengah-tengah kesukaran yang kita sedang hadapi. Alkitab berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Yakobus 1 ayat yang kedua. Allah sedang membentuk kita lebih dari apa yang dapat kita bayangkan melalui penderitaan tersebut. Kristus dapat mengubah pencobaan yang menyakitkan menjadi kemenangan yang mulia. Khotbah tentang penderitaan ini, tentang suffering ini tidak banyak dikhotbahkan karena orang gak suka dengar perkataan penderitaan. Suka tidak suka, setiap orang harus menjalani ini. Sampai maut memisahkan kita. Suka tidak suka, harus tetap menjalankan ini sejak manusia pertama jatuh di dalam dosa. Nah, jika kita mengerti apa yang tertulis tentang penderitaan itu sendiri, kita akan dapat lebih mengerti mengapa penderitaan terjadi dan menemukan makna di dalam penderitaan tersebut, sehingga kita bisa keluar berdasarkan makna yang kita mengerti, bertahan dan keluar menghadapi masalah tersebut dan menang. Itu yang ingin kita pelajari pada hari ini. Jika kita ignore, kita mengabaikan karena kita menutup telinga, karena takut mendengarkan perkataan penderitaan, itu tidak menghilangkan penderitaan itu sendiri. Penderitaan itu kita mau atau tidak mau, tetap ada di dalam kehidupan ini sejak manusia ada di dalam dosa. Di mana ada dosa, di situ ada penderitaan. Sesimpel itu. Nah, pada saat Adam jatuh dalam dosa, maka ia harus menanggung penderitaan sebagai konsekuensi pilihannya, yaitu melawan terhadap penderitaan, yaitu melawan terhadap perintah Tuhan untuk tidak memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Dan semua orang yang lahir setelah Adam akibat dosa yang dilakukannya ikut menderita bersama dengan dia. Sejak saat itu, setiap manusia yang lahir setelah Adam akan hidup dalam penderitaan. Hidup berarti menderita, dan bertahan hidup berarti menemukan makna dalam penderitaan. Dan makna yang kita temukan dalam penderitaan ini akan berfungsi sebagai pemicu atau driving force untuk pertumbuhan rohani kita. Justru untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Pada awal pembahasan firman Tuhan pada hari ini, kita telah melihat bahwa penderitaan masuk ke dalam dunia diawali oleh dosa yang merupakan pilihan Adam. Hawa disesatkan, Adam memilih. Namun masih saja ada orang yang mengatakan, jika Tuhan itu sungguh baik, mengapa ia menyebabkan manusia menderita di dunia ini? Pertanyaan ini salah, akan kita bahas. Untuk itu mari kita selidiki, apakah memang Tuhan yang menyebabkan timbulnya penderitaan di dunia ini? Banyak pertanyaan salah, Bapak Ibu Saudara sekalian, namun orang bereaksi menjawab. Padahal jika kita tahu pertanyaan itu salah, mencoba menjawab akan menghasilkan jawaban yang salah. Karena itu pertanyaan harus kita koreksi terlebih dahulu. Yang lalu kita belajar juga tentang sebuah pertanyaan yang salah. Apakah Tuhan tahu setan akan memberontak? Saya katakan pertanyaan ini salah. Karena setan adalah kondisi malaikat yang sudah jatuh di dalam dosa. Pertanyaan yang benarnya adalah, apakah Tuhan tahu malaikat akan memberontak pada waktu malaikat diciptakan? Itu pertanyaan yang benar. Dan hari ini kita bertanya, apakah Tuhan menyebabkan penderitaan? Kita harus mengerti terlebih dahulu. Kita nggak bisa menuduh Tuhan. Kalau Tuhan baik, mengapa engkau memberikan penderitaan kepada manusia? Nah, hold on. Kita pelajari ini. Kita cari tahu apakah memang Tuhan menyebabkan penderitaan. Penderitaan manusia timbul karena ada dosa. Jadi singkatnya, penderitaan manusia ada karena dosa ada. Bayangkan sebelum dosa ada, apakah Adam dan Hawa menderita? Sama sekali tidak. Kapan penderitaan tersebut muncul? Pada saat ada dosa. Jadi di mana ada dosa, di sana ada penderitaan. Sesimpel itu. Jadi kalau waktu kita mengerti akan hal ini, kita akan mencari tahu di dalam hal tersebut, menemukan arti kenapa kita berdosa.
Jika kita mengerti akan hal ini, mengapa kita berbuat dosa, pilihan kita dengan secara sengaja, kita akan memiliki kesempatan untuk memperbaiki, untuk tidak mengulangi kesalahan atau dosa yang telah kita lakukan. Tujuannya seperti itu, agar kita tidak masuk di dalam penderitaan seperti itu lagi. Orang Amerika kan yang berkata, you fool me once, shame on you. You fool me twice, shame on me. Itu harus kita mengerti di dalam hal itu. Jangan sampai kita membuat kesalahan yang sama berulang kali. Ketika Adam dan Hawa mengabaikan perintah Allah dengan memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, terbukalah mata mereka berdua. Kejadian 3 ayat 7. Dan kematian serta segala penderitaan yang tersirat dalam realitas kematian masuk ke dunia. Kejadian 2 ayat 16-17. Akibat dan konsekuensi dosa dijelaskan dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 14-19. Di mana ada dosa, di situ ada penderitaan. Dosa mempengaruhi hubungan manusia dengan Tuhan, mempengaruhi hubungan manusia dengan sesamanya, dan bahkan mempengaruhi hubungan mereka dengan binatang. Bahkan tanah pun terkutuk. Lihat juga Roma pasal ke-8 ayat 20-21. Dalam kitab Kejadian, Tuhan juga mengatakan dengan berpeluh engkau harus mengusahakan tanah agar tanah menghasilkan buah. Tadinya kan enggak. Dosa secara spesifik akan mengakibatkan meningkatnya rasa sakit saat melahirkan. Penderitaan saat melahirkan bagi wanita. Kerja keras yang melelahkan dan perselisihan dalam hubungan antar manusia. Sekalipun penderitaan sakit bersalin kita kenal, tetap aja manusia menginginkan keturunan. Pada akhirnya, dosa akan mengakibatkan kematian fisik. Upah dosa adalah maut. Dalam pengertian yang lebih luas, dosa membuka pintu bagi segala macam penderitaan di seluruh ciptaan alam semesta. Apapun ikut menderita, termasuk binatang. Karena Tuhan adalah first cause. Saya mencoba berusaha mencari terjemahan yang benar dalam bahasa Indonesia. First cause itu apa? Saya nggak menemukan yang tepat begitu ya. Saya akan lebih banyak menggunakan perkataan first cause. Mungkin ya. Saya mencoba menjelaskan first cause itu. First cause mungkin diterjemahkan sebagai penyebab pertama atau yang pertama memulai. Karena tidak ada seorang pun yang telah membuat atau memulai sesuatu sebelum Tuhan. First cause. God is the first cause yang menyebabkan segala sesuatu yang terjadi. Maka segala sesuatu yang ada di dunia diciptakannya menunjuk kembali kepada Dia sebagai first cause. Jadi segala sesuatu yang kita lihat di dunia ini, bulan, bintang, matahari, cakrawala, segala macam yang kita lihat dengan kasat mata kita, with our naked eyes, kita tunjuk itu kembali kepada first cause, Tuhan yang menyebabkan semua yang tidak ada menjadi ada, terjadi. Ya, first cause, penyebab pertama mungkin terjemahannya ya. First cause sendiri berarti tidak berawal dan tidak berakhir, yang menunjuk kepada kepada Allah yang Maha Kuasa, Alfa dan Omega, yang menyebabkan segala sesuatu terjadi. Sedangkan first cause itu sendiri tidak dijadikan, tapi first cause ada dengan sendirinya. Kalau first cause dijadikan, dia bukan first cause. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dengan mengetahui bahwa mereka akan berbuat dosa. But first cause atau Allah yang Maha Kuasa is still in control. Dia juga mengetahui penderitaan yang akan terjadi di dunia sebagai akibat dosa. Namun, Tuhan juga memungkinkan penebusan dengan mengutus putra tunggalnya Yesus Kristus. Sehingga orang yang percaya kepadanya tidak perlu binasa di dalam kekekalan api neraka, tapi menikmati keselamatan, kebahagiaan surgawi bersama dengan Dia. Nah, rencana utama Allah adalah agar Allah Putra Yesus Kristus mengambil rupa manusia, datang dalam wujud manusia, menjalani kehidupan manusia selengkapnya,
dengan segala penderitaan dunia yang berdosa. Disalibkan meskipun ia tidak berbuat dosa dan bangkit kembali setelah mengalahkan dosa dan maut. Semua orang yang beriman kepada Yesus akan diselamatkan. Anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita sangat merugikan dia. Tuhan mengetahui kepenuhan penderitaan manusia dengan cara yang kita sebagai manusia tidak ketahui. Namun dia juga mengetahui kepenuhan sukacita yang dihasilkan oleh penebusan, karya penebusan melalui putra tunggalnya, Yesus Kristus di kayu salib. Nah, Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi yang sebenarnya timbul akibat dosa yang merupakan pilihan manusia. Pada akhirnya dia melakukannya demi tujuan yang baik. Kesalahan yang dilakukan manusia ditimpakan kepada putra tunggalnya. Ganjaran yang tidak seharusnya diterimanya dalam cinta kasihnya kepada manusia, mengerti bahwa dia harus menderita agar manusia dapat diselamatkan. Dia mengerti makna pengutusan. Dia mengerti makna penderitanya. Dia mengerti sebelum dia datang bahwa dia harus menderita, bahwa dia harus mati. Namun dia mengambil tugas mulia ini. Dia mau menjadi manusia. Allah menjadi manusia. Allah yang adalah roh menjadi daging agar dapat dilihat, dapat diraba, dapat berkomunikasi, dapat mengalami penderitaan manusia, dapat mengalami pencobaan manusia dan segalanya. Dia mengerti tentang hal ini, mengerti makna ini, agar di dalam memberi, dia menerima. Memberi apa? Memberi nyawanya. Agar dia menerima begitu banyak kehidupan yang terhilang, dipindahkan ke dalam kerajaan surga. Dia mengerti makna ini. Nah, kalau kita mengerti makna ini, pertanyaannya, apakah kita mau dengan sengaja berbuat dosa? Apakah kita tahu itu salah? Tetap kita lakukan. Bukankah hal ini berarti kita menyakiti Tuhan Yesus yang telah mati bagi kita? Bukankah hal ini berarti kita dengan sengaja menyalibkan dia? Kita bersukacita karena dia menderita. Ini nggak baik pikiran seperti ini. Jika kita tahu itu salah, pertobatan adalah remedinya. Artinya berbalik. Kalau tadinya jalan ke utara itu berdosa, putar, U-turn ke selatan. Itu buah pertobatan. Ini yang dikehendaki daripada kita. Sehingga kita nggak usah masuk di dalam penderitaan akibat kesalahan kita dengan sengaja memilih untuk berbuat kesalahan. Menuduh Adam kan gampang. Kok mau ya dia? Nah, gimana dengan kita pada hari ini? Berapa banyak kita mengalami tantangan? Emosi kita sebagai manusia bekerja, lupa sekian detik berikutnya terjadi penyesalan. Tuhan itu baik. Dan segala sesuatu yang dilakukannya adalah baik. Konsepnya berdasarkan kebaikan. 1 Yohanes 1 ayat kelima. Tuhan tidak pernah merancang kejahatan. Dia bukan autornya. Tuhan tidak pernah bisa menjadi pencipta daripada kejahatan. Bukan. Yakobus 1 ayat 13-17. Penderitaan adalah akibat langsung dari dosa. Kita belajar ini dari kitab Kejadian. Akibat langsung. Tidak ada penengahnya. Langsung daripada manusia. Dosa umat manusia membuka pintu bagi kekuasaan setan yang terbatas sebagai ilah zaman ini. 2 Korintus 4 ayat keempat. Kita menderita karena dosa-dosa kita sendiri. Juga akibat dosa-dosa orang lain. Dan kenyataan hidup secara umum di dunia yang sudah jatuh. Apa maksudnya akibat dosa-dosa orang lain? Kita menderita. Lihat waktu Daud mengadakan penghitungan cacah jiwa, menghitung jumlah rakyat, khususnya tentaranya, waktu dalam keadaan damai, apa yang terlintas dalam pikirannya? Para jenderal mengatakan, jangan Tuanku Raja, ini dosa di hadapan Tuhan. Apakah engkau ingin menggantungkan kekuatanmu kepada armimu? Berapa banyak manusia yang mati dan menderita akibat perilaku pimpinan seorang Raja Daud ini? Orang tua yang melakukan tindak kejahatan menurunkan ini, konsekuensi dosa itu kepada anak-anak mereka. Karena itu kita harus mengerti, jangan sampai sebagai pimpinan, orang tua ataupun pendeta ataupun pemimpin di sebuah negara melakukan dosa sehingga yang di bawah itu kena. Saya nggak mau jemaat saya kena. Saya nggak mau keluarga saya kena. Saya nggak mau anak saya kena. Nggak mau. Harus hati-hati banget di dalam hal ini.
Allah membiarkan konsekuensi alami dari dosa terjadi agar manusia dapat berbalik dari kejahatan mereka dan kembali kepadanya. Perkataan kembali, berbalik daripada dosa dan kembali kepada Allah dimungkinkan melalui Roh Kudus, tidak mungkin dari kekuatan manusia sendiri. Artinya Roh Kudus menyadarkan kita. Nah, waktu kita mengerti makna bahwa kita menderita akibat dari perilaku kita sendiri, kita akan berani mengambil keputusan bertobat, artinya menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan itu. Bear the fruit of repentance. I'm not going to do it anymore. No way. Memang benar bahwa terkadang Tuhan lebih menghargai penderitaan agar manusia dapat bertobat dari kejahatan mereka. Tuhan itu panjang sabarnya, menunggu, menunggu, menunggu. Sodom dan Gomora, berapa lama Tuhan menunggu? Air bah, zaman Nuh, berapa lama Tuhan menunggu? Tuhan diperolok-olok oleh manusia yang adalah ciptaan. Manusia memakan buah perbuatan mereka sendiri. Terkadang Tuhan menyebabkan penderitaan sebagai penghakiman terhadap orang jahat atau sebagai seruan kepada orang jahat untuk bertobat. Seperti wabah penyakit di Mesir atau penghakiman akhir zaman yang akan dijelaskan di dalam kitab Wahyu saat kita membahasnya. Kita melihat Allah memberikan konsekuensi terhadap Israel atas ketidaktaatan mereka. Konsekuensi yang kita sebut penderitaan. Banyak itu. Contohnya tertulis dalam Ulangan 28. Dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1 misalnya. 1 Tawari 9 ayat pertama. Banyak referensi-referensi yang dapat kita pelajari. Kita melihat Allah lebih bersifat pasif dalam hal menyebabkan penderitaan dengan menyerahkan manusia ke dalam dosa mereka sendiri. Dibiarkannya. Roh Kudus berbicara, diajaknya bertobat, nggak mau, ya sudah. Dan kemudian setelah mereka menderita, manusia marah kepada Tuhan. Kalau engkau memang baik, mengapa aku menderita? Lah kamu yang mau kok. Kamu membeli penderitaan. Itu konsepnya. Jadi Allah membiarkan itu. Artinya manusialah. Tuhan bersifat pasif. Lihat, nonton dia. Melalui Roh Kudus, ayo bertobat yuk, bertobat yuk. Nggak mau. Artinya manusialah yang bersifat aktif untuk berdosa melalui pelanggaran mereka kepada perintah Tuhan. Mereka tahu salah. Nggak apa-apalah. I'm so tempted to do it. Itu seringkali saya dengar. Mau banget lakukan. Tahu salah? Tahu. Tapi nanti kan bisa minta ampun, Pastor. Nanti kan Tuhan ampuni lagi. Kan dia Tuhan baik. Konsep pemikiran yang salah ini. Kamu mempermainkan Tuhan, memperolok-olok Tuhan. Alkitab menjelaskan tentang hal ini. Semakin manusia menjauhkan diri mereka dari Tuhan, semakin besar kemungkinan mereka untuk hidup dan diam dalam dosa mereka. Karena mereka berada di luar payung perlindungan Tuhan. Sehingga si jahat dengan mudah dapat menggoda mereka untuk berbuat dosa. Bayangkan, kalau kita ada payung besar, kita bertudung bersama-sama. Jika ada orang yang memilih untuk keluar daripada payung tersebut, ya dia kehujanan. Salah payungnya kah? Oh tidak. Salah Tuhan yang memayungi kah? Oh tidak. Orang yang memilih untuk keluar, menjauh daripada payung perlindungan, menjauh daripada perlindungan Tuhan, dia terkena celaka. Kok bisa Tuhan yang salah di dalam hal ini? Namun kita tahu bahwa Allah tidak berkenan atas kematian orang fasik. Tuhan tanya loh tentang itu. Emang aku berkenan atas kematian orang fasik? Dia lebih suka orang fasik tersebut, the wicked people, fasik, wicked, bertobat dan hidup. Tertulis dalam Yeskiel 18 ayat 32. I want them to repent so they may stay alive. Yeskiel 18 ayat 32. Dan juga Yeskiel 33 ayat yang ke-11. Dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-9, kita membaca, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu
karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. That none should perish. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan tidak menimbulkan penderitaan karena kesenangan yang sadis, tetapi karena keinginan untuk menarik manusia kepadanya. Waktu manusia keluar daripada payung perlindungan, kalau itu hujan, keluar dari payung, dia kehujanan, hujan, mari balik kembali dan berlindung di bawah payung. Tujuannya seperti itu. Ketika orang menolak untuk bertobat, ketika orang menolak untuk kembali kepada perlindungan yang ditawarkan payung agar tidak kena hujan, dia tetap kehujanan. Penderitaan tersebut merupakan bagian dari hukuman dosa. Kamu yang memilih keluar daripada payung, sekarang kamu kehujanan dan sakit, marah. Haci-haci, pilek, marah, demam, marah. Padahal sendiri yang menyebabkan ini terjadi. Allah juga menggunakan penderitaan untuk melatih anak-anaknya dan memurnikan atau menguji iman mereka. Ada di dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Ada juga dalam 1 Petrus 1 ayat 6 dan 9 ataupun Ibrani 12 ayat 7 sampai 11 sebagai referensi. Referensi ini berguna bagi orang yang mau meneruskan pembelajaran firman ini ya. Jadi bukan hanya sekedar mendengar, ingin membuktikan apa yang saya katakan ini memang ada di dalam Alkitab. Tentu saja dalam Ibrani 12 ayat 11, tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Siapa sih yang gembira karena ganjaran? Tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Entah Tuhan dengan sengaja menimbulkan kesulitan dalam hidup kita. Kasus Ayub yang saleh misalnya. Tuhan agree dengan setan. Cobalah, aku tahu dia saleh. Atau membiarkan kesulitan masuk dalam hidup kita karena kita memilih untuk hujan-hujanan, memilih untuk berdosa. Dia menggunakannya untuk pertumbuhan dan kebaikan kita. Roma 8 ayat 28 sampai 30. Setelah kita sakit, demam, mudah-mudahan. Lain kali kalau hujan-hujanan, kita nggak akan sok-sok kuat gitu keluar daripada payung. Ada payung nggak mau dipakai. Mudah-mudahan tidak seperti itu lagi. Karena belajar dari pembelajaran pertama. Nggak enak 3 hari diranjang, batuk pilek dan demam. Kita dapat dan harus memeriksa kehidupan kita dan meminta Tuhan untuk menyingkapkan kecenderungan berdosa apapun yang sedang dia singkirkan dari kita. Nah, waktu kita melakukan dosa, kita mendapatkan konsekuensi. Waktu kita mengerti akan konsekuensinya, otomatis atau mudah-mudahan lah kita tidak mengulangkannya. Waktu kita tahu kita kehujanan, kita tahu konsekuensi atau akibat daripada kita keluar daripada payung. Ya jangan lagi. Maksudnya seperti itu. Pada saat Tuhan menyatakan kejahatan dan dosa kita, contoh ya, kejahatan Daud pada waktu ia berzina dengan Batsyeba, kita hendaknya bertobat dan berupaya mematikan dosa-dosa tersebut dan segala keinginannya yang ditawarkan kepada kita. Yang lalu saya menulis, dosa itu menipu banget. Seakan-akan kelihatan sesuatu yang menyenangkan. Kalau dosa itu tidak berbohong, menampilkan diri sebagai sesuatu yang menyenangkan, tentu orang tidak suka akan dosa. Dosa tidak pernah ditampilkan sebagai sesuatu yang menyakitkan. Tapi efek dosa menyakitkan, selalu menyakitkan. Tidak ada dosa yang membawa kebahagiaan, nggak ada. Efek dosa selalu menyakitkan. Efek pertobatan selalu membawa sukacita. Efek pertobatan membawa sukacita pada akhirnya. Ya. Mematikan kecenderungan kita yang berdosa pada umumnya terasa seperti penderitaan, namun berakibat pada kehidupan. Waktu kita ditawarkan dosa, ditawarkan ada segala sesuatu jalan pintas. Jika kita bertahan dengan teguh karena kita berpikir panjang, bahwa jika kita melakukan sesuatu seperti ini, kita mengolok-olok Tuhan, menyalibkan Tuhan, dan konsekuensinya besar, kita akan menolak tawaran-tawaran untuk berbuat dosa seperti itu. Sekalipun tidak ada dosa yang terkait dengan penderitaan kita. Kasus Ayub misalnya yang tidak berdosa.
Tuhan dapat mempergunakannya dalam hidup kita untuk membawa kita lebih dekat kepadanya dan memperdalam iman kita. Apapun alasan penderitaan kita, kita dapat membawa rasa sakit dan pergumulan kita kepada Tuhan dengan mengetahui bahwa Dia peduli pada kita dan akan berjalan bersama kita melalui penderitaan tersebut dan membawa kita kepada kemenangan mutlak bersama Yesus yang membimbing kita. Jadi kita perlu menjalani proses ini, proses yang disebut proses pertobatan ini. Semua proses sampai terjadi kesembuhan itu tidak nyaman. Tapi lebih tidak nyaman lagi jika kita menolak untuk sembuh, kita menolak untuk bertobat. Jangka panjangnya itu lebih tidak nyaman. Karena terus menderita. Aspek lain dari penderitaan adalah peperangan rohani. Tuhan memberikan kebebasan atau free will tertentu kepada setan dan pengikutnya. Dia memberikan kuasa kepada setan. Ya, seperti yang kita lihat dalam kasus Ayub. Tapi terbatas. Kamu nggak boleh bunuh dia. Kamu boleh sakitin dia. Terbatas. Tuhan yang mengontrol ini. Dalam Efesus 6 kita membaca tentang perlengkapan rohani yang Allah telah perlengkapi agar kita dapat berdiri teguh melawan serangan iblis. Kita harus mempergunakan ini. Semuanya ada di sana. Kalau kita tidak membaca manual, kita tidak mungkin mengetahui tentang hal ini. Manualnya adalah Alkitab. 1 Petrus 5 ayat 6-11 mendorong kita untuk menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Melawan setan, menyadari bahwa orang lain juga menderita serupa dan percaya bahwa Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Keluar sebagai pemenang. 1 Petrus 5:10 menjamin itu. Kadang-kadang kita juga mengalami penganiayaan seperti para martir. Mereka menginjil. Mereka tidak berbuat kesalahan dalam bentuk kriminal, tapi mereka dikoyak-koyakkan oleh singa. Mereka ditarik di antara dua kuda, dikoyakkan, atau dibakar hidup-hidup menjadi obor. Yesus berkata kepada murid-muridnya, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia, ingat ini baik-baik. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Yohanes 16 ayat 33. Seperti halnya penderitaan apapun, ketika kesulitan kita disebabkan oleh penganiayaan, tanggapan kita adalah berpaling kepada Tuhan. Karena hanya Dia yang dapat menopang kita. Jadi kita harus kembali kepada sang sumber damai itu sendiri. Jika kita menolak Yesus sebagai sumber damai, kita nggak ada sumber damai lainnya. Jika kita menolak Yesus sebagai sumber kebenaran, kita tidak ada sumber kebenaran lainnya. Pilihan kita hanya satu, Yesus. Perlu dicatat bahwa terkadang sumber dan tujuan penderitaan tidak langsung terlihat oleh kita. Terkadang kesulitan terasa terlalu berat. Atau kita bertanya-tanya, mengapa Tuhan membiarkan seseorang menderita begitu dalam, bukan karena kesalahannya sendiri. Ayub, anaknya mati, rumahnya habis, binatangnya mati, istrinya bahkan berontak. Kamu mau tetap saleh? Kutukilah Tuhan itu. Ayub menjawab, dasar wanita gila, katanya. Apakah kita hanya mau menerima yang baik berkat Tuhan dan menolak sesuatu seperti ini? Dalam hal ini Alkitab mencatat Ayub tidak bersalah dalam ucapan yang keluar dari mulutnya dengan bibirnya. Enggak. Dia tetap menjaga kekudusan hatinya di hadapan Tuhan. Yesus memberikan sekilas jawaban ketika murid-muridnya ingin mengetahui mengapa seseorang dilahirkan buta. Yohanes 9 ayat 1-12. Perhatikan ini kecenderungan manusia untuk menghakimi. Memberikan konklusi yang mereka nggak tahu ceritanya seperti apa. Mereka segera mengambil kesimpulan bahwa dosa seseorang
pastilah penyebabnya mengapa anak tersebut dilahirkan buta. Namun Yesus menjawab dengan mengatakan kepada mereka dalam Yohanes 9 ayat yang ketiga, bukan dia, bukan anak ini, dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Allah menyembuhkan dia. Dengan demikian melalui dia, orang melihat bahwa Allah itu berkuasa di atas segala-galanya. He is in control. Dia memegang kendali. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa antara lain Tuhan mengizinkan atau bahkan menyebabkan penderitaan manusia demi mendatangkan kebaikan yang lebih besar. Tuhan biarkan. Ya. Terkadang dibutuhkan penderitaan untuk memperluas pandangan kita tentang Tuhan. Paulus berbicara tentang diberi duri dalam dagingnya untuk membantunya agar tidak menjadi sombong. Dia memohon kepada Tuhan untuk menghilangkan duri itu. Kalau duri dihilangkan, nggak ada rem kesombongan. Bebas dia untuk sombong. Namun Tuhan mengatakan kepadanya, perhatikan ini dalam 2 Korintus 12 ayat ke-9. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Paulus kemudian berkata, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. 2 Korintus 12 ayat 9. Dia menjawab, artinya dia mengerti makna daripada penderitaan akibat ada duri dalam dagingnya. Makna ini yang menunjukkan kepada dia, justru di dalam kelemahan itu kuasa Tuhan bekerja untuk ngerem agar dia tidak menjadi sombong. Keberuntungan bagi dia. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga dia tetap berada di dalam batas-batas, boundaries, set by God, yang ditetapkan oleh Tuhan. Saat kita mengerti itu, seperti Paulus, dia akan menerimanya. Pertimbangan tambahan dalam pertanyaan, apakah Tuhan menyebabkan penderitaan? Adalah kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia. Manusia memiliki free will untuk memilih berbuat dosa. Tuhan pada waktu diminta oleh iblis untuk menguji Ayub yang saleh, the holy man, Tuhan mengizinkan itu terjadi. Untuk membuktikan dia maha tahu, dia maha kuasa, he is in control, dia tahu. Ayub seperti apa reaksinya jika dicobai oleh setan. Yesus tahu, Tuhan tahu. Dia membuktikan bahwa setan itu tidak berdaulat. Setelah Ayub dicobai dan keluar sebagai pemenang, kita harus mengerti. Ini seperti taruhan nama baik kan? Oke, silakan. Tuhan membuktikan dia maha tahu bahwa Ayub tidak melakukan kesalahan. Coba kalau waktu membaca Alkitab kita mendalami dan mengerti tentang hal ini, kita akan dengan mudah menarik sebuah kesimpulan. Luar biasa Tuhan ini. Dia maha tahu. Dia memegang tali kendali ini. Kita tahu bahwa Tuhan mengendalikan segala sesuatu. Kita juga tahu bahwa pilihan manusia mempunyai dampak yang berarti di dunia ini. Kita tahu bahwa Tuhan bukanlah pencipta kejahatan dalam bentuk apapun, karena dia adalah sumber kebaikan. God is good. Jadi ketika Tuhan menyebabkan, dalam tanda petik menyebabkan penderitaan, apakah dia hanya mengatur akibat-akibat dari kejahatan alam agar dapat mencapai tujuan-tujuan baiknya? Mungkinkah segala sesuatu yang kita anggap sebagai penderitaan sebenarnya tidak bertentangan dengan kebaikan yang dirancang Tuhan? Jika oleh penderitaan orang dapat berbalik kepada Tuhan, bukankah ini merupakan kebaikan daripada binasa tanpa penderitaan? Jika uluran tangan kita yang dipakai oleh Tuhan dapat menyelamatkan orang tersebut dari kematian kekal di api neraka, mengapa kita tidak mau melakukannya? Ini penting. Agar Tuhan dipermuliakan dalam apa yang kita kerjakan tersebut. Penderitaan, apapun penyebabnya atau jenisnya, bukanlah pengalaman yang akan dipilih oleh siapapun. Nggak ada orang yang mau memilih untuk menderita. Yesus juga kalau begitu nggak akan mau memilih, tapi dia
secara sadar mengatakan, oke Bapak, kalau engkau mau aku membayar upah dosa berarti aku harus menderita, let's do it. Dalam memberi dia menerima orang-orang yang bertobat ini. Agar mereka tidak usah menderita di dalam kekekalan api neraka. Mengapa kita nggak bisa berpikir akan ikhtiar baik Tuhan ini? Sehingga membuka hati kita untuk bertobat, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kemudian menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan kita itu. Dan jika kita tahu sesuatu itu jahat, sesuatu itu salah, please, jangan lakukan itu. Penderitaan apapun penyebabnya atau jenisnya, bukankah pengalaman yang akan dipilih oleh siapapun? Namun semakin kita mengenal Tuhan dan melihat karakternya yang baik ini, semakin kita memahami bagaimana dia dapat menanggung kesulitan penderitaan dan mengerjakan penderitaan tersebut demi tujuannya. Bukan hanya itu saja, kita bisa menceritakan secara jujur kepada Tuhan tentang pergumulan kita, bahkan keraguan kita. Ibrani 4 ayat 15-16 mengatakan, sebab imam besar, yaitu Yesus Kristus yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia, Yesus Kristus maksudnya, telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Ibrani 4 ayat 15 dan 16. Ibrani 4 ayat 15 dan 16. Karena itu kita ditantang pada waktu kita mengalami masalah tersebut, datang kepada Yesus yang telah melalui ini juga. Waktu kita menyadari, waktu kita jatuh di dalam pencobaan, Yesus nggak pernah jatuh. Bedanya itu, kita jatuh. Tuhan tunjukkan agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama, tapi justru kita membuat perubahan, change our mind, metakognitif dalam bahasa psikologinya, kita pergunakan untuk dapat menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan itu. Kita dapat dan hendaknya juga berbagi pergumulan kita dengan orang lain. Bersedia untuk menangis bersama dan saling menguatkan dalam kasih. Paulus memberi semangat dalam 2 Korintus 4 ayat 16 hingga 18. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Saya bacakan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, semakin tua dia. Namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Dia membuat sebuah list itu. Aku dirampok sekian kali. Aku mengalami karam kapal sekian kali. Aku dimasukin penjara sekian kali. Aku dirajam, dilempari batu sekian kali. Dia nggak bersalah. Dia hanya memberitakan Injil. Tapi memberitakan Injil ini dipandang oleh orang lain sebagai dosa. Paulus pernah menjadi orang seperti itu. Mengejar dan menyiksa orang-orang Kristen. Sekarang dia mengalami hal yang sama. Dia mengerti. Dan dia melihat penderitaan yang sementara ini tidak sebanding dengan sukacita saat dia berada bersama dengan Tuhan. Tuhan Allah berdaulat. Artinya, betapapun banyaknya penderitaan yang kita alami, dia tidak melepaskan kendali atas ciptaannya. Jika dia tidak berdaya untuk menghentikan penderitaan, dia bukanlah Tuhan. Jika dia menciptakan kejahatan, dia bukanlah Allah yang baik. Namun ketika Allah yang baik dan berdaulat menyebabkan manusia atau mengizinkan manusia menderita, hal itu demi kebaikan kekal bagi manusia tersebut dan kemuliaan kekal bagi Tuhan. 1 Petrus 5 ayat yang ke-10. Karena pada waktu orang tersebut menderita dan dia kembali bertobat menghasilkan buah pertobatan, itu bagi kebaikan mereka. Kalau mereka tetap memilih tidak mau, tahu berdosa, mengalami konsekuensi dosa, dan tetap berkata, aku tetap mau ini. Ya, salah sendiri.
Mereka yang mengenal Dia dapat hidup dalam keyakinan bahwa sesulit apapun perjalanan penderitaan tersebut, saat kita melihat Yesus secara langsung tersalib di kayu salib, mata kita akan terbuka dan kita akan berseru, "Sekarang aku mengerti mengapa aku melalui hal ini." Tentu saja, terima kasih Bapa yang mulia. Itu adalah satu-satunya hal yang benar untuk dilakukan. Dia mati, dia menderita bagiku. Aku yang berdosa, tapi dia membayar upah hukuman dosaku. Kalau aku menderita, itu sudah selayaknya. Lihat nggak di antara dua orang penjahat yang disalib itu, yang satu menyadari, bertobat. Dia mengatakan kita layak loh dihukum sebagai upah dosa kita, tapi dia orang ini tidak menunjuk kepada Yesus. Dia melihat, dia mengerti, karena itu dia bertobat. Karena mengerti makna daripada penderitanya. Mati di salib itu sebagai penjahat. Namun, karena pertobatannya ini, dia menghadapi kemerdekaan bersama Yesus. Truly, truly, atau verily, verily, I say unto you, today you will be with me in paradise. Hari ini engkau akan bersama aku di Firdaus. Buah pertobatan. Tuhan dipermuliakan di dalam hal ini. Dia mendapatkan kemerdekaan akibat daripada penderitaan yang diizinkan terjadi sebagai sarana untuk pertobatan. Mengapa Tuhan membiarkan orang yang tidak bersalah menderita? Ayub contohnya. Ada begitu banyak penderitaan di dunia ini. Dan hal ini dirasakan oleh semua orang pada tingkat tertentu. Kadang-kadang orang menderita sebagai akibat langsung dari pilihan buruk mereka, salah sendiri, tindakan berdosa mereka, atau sikap tidak bertanggung jawab yang disengaja. Dalam kasus tersebut, kita melihat kebenaran dari Amsal 13. Amsal 13 ayat 15. Akal budi yang baik mendatangkan karunia, tetapi jalan pengkhianat mencelakakan mereka. Orang jahat dicelakakan oleh buah perbuatan mereka sendiri. Kira-kira begitu terjemahan bebasnya. Namun bagaimana dengan para korban pengkhianatan atau korban kejahatan tersebut? Kita lihat ada hari ini banyak sekali. Orang jogging dibunuh, diperkosa, ditinggalkan mati. Sekarang. Bagaimana dengan orang tak bersalah yang menderita? Mengapa Tuhan mengizinkan hal seperti itu terjadi, bahkan terjadi pada anak-anak? Sudah menjadi sifat manusia untuk mencoba menemukan korelasi antara perilaku buruk dan keadaan buruk yang menimpa seseorang. Dan sebaliknya, antara perilaku baik dan berkah. Wah, dia diberkati, pasti dia orang baik. Ingat Paulus, dia pasti orang jahat. Karena itu angin ribut datang menimpa kapalnya dan kapalnya karam. Tapi dia diselamatkan. Sekarang setelah sampai ke darat, dia digigit oleh ular beludak. Nggak salah lagi nih, dia pasti orang jahat nih, pastilah. Waktu dia kibaskan ular beludak tersebut, dan sesuatu tidak terjadi pada dia dan dia hidup, berubah. Kalau begitu dia anak dewa ini. Manusia berubah. Enggak mengerti ceritanya, enggak mengerti kepenuhan daripada seluruh cerita, tapi berani berbicara. Membuat sebuah konklusi. Ini yang berbahaya. Keinginan untuk menghubungkan dosa dengan penderitaan seperti yang dituduhkan kepada Paulus ini begitu kuat sehingga Yesus membahas masalah ini setidaknya 2 kali. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Lihat ya, pasti dia orang berdosa. Perilaku buruk terjadi ini, menyebabkan dia buta. Pasti. Nah, Yesus jawabnya apa? Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Yohanes 9 ayat 1-3. Karena itu Bapak Ibu, saudara sekalian, jangan terburu-buru menuding. Jangan terburu-buru menunjukkan jari kita dengan menghakimi orang sebagai orang yang jahat. Kita nggak tahu. We don't have the full story. Why judging? Di dalam hal ini, para murid membuat kesalahan dengan berasumsi bahwa orang yang tidak bersalah tidak akan pernah menderita. Dan mereka menyalahkan orang buta itu atau orang tuanya. Yesus mengoreksi pikiran mereka dan mengatakan,
bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Bertanyalah kepada Tuhan. Yohanes 9 ayat 3 itu. Kebutaan orang tersebut bukanlah akibat dari dosa pribadi. Sebaliknya, Tuhan mempunyai tujuan yang lebih tinggi atas penderitaan itu. Dia disembuhkan. Dia dipakai sebagai sarana, sebagai alat. Agar orang dapat mengenal Tuhan melalui orang ini, orang datang kepada Tuhan. Pada kesempatan lain, Yesus mengomentari kematian beberapa orang yang tewas dalam suatu kecelakaan. Lukas pasal yang ke-13, ayat 4 dan 5. Lukas 13, ayat 4 dan 5. Saya bacakan. Atau sangkamu, ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam, lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Yesus baca pikiran mereka nih. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Dalam hal ini, Yesus sekali lagi mengabaikan anggapan bahwa tragedi dan penderitaan adalah akibat dari dosa pribadi. Mereka membuat korelasi penderitaan akibat dari dosa, berkat akibat daripada kebaikan. Tidak selamanya begitu. Contoh, orang yang mati dekat Siloam itu atau orang yang lahir sejak buta. We don't know. Pada saat yang sama, Yesus menekankan fakta bahwa kita hidup di dunia yang penuh dengan dosa dan dampaknya. Oleh karena itu setiap orang harus bertobat. Harus. Hal ini membawa kita pada pertimbangan apakah istilah orang yang tidak bersalah secara teknis memang ada. Ada nggak sih orang yang tidak bersalah? Atau ada nggak sih orang yang tidak berdosa? Menurut Alkitab, Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang, bukan sebagian. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang tidak bersalah. Dalam arti, tidak seorang pun yang tidak berdosa. Kita semua dilahirkan dengan sifat berdosa yang diwarisi dari Adam. Dan seperti yang telah kita lihat, semua orang menderita. Terlepas dari apakah penderitaan itu ada kaitannya dengan dosa pribadi tertentu atau tidak. Akibat dosa merasuki segala sesuatu, dunia telah jatuh. Dan akibatnya seluruh ciptaan menderita. Roma 8 ayat 22. Semua ciptaan ikut menderita akibat daripada dosa. Termasuk dunia, tanah, dan sebagainya ini. Yang paling memilukan dari semuanya adalah penderitaan seorang anak. Anak-anak hampir tidak bersalah seperti yang kita lihat di dunia ini. Dan penderitaan mereka sungguh tragis. Kadang-kadang anak-anak yang tidak bersalah menderita karena dosa orang lain. Bom Hiroshima dan Nagasaki, anak-anak dilahirkan dan menderita cacat, kelainan tubuh, penyakit kanker leukemia dan sebagainya. Penelantaran, pelecehan, ditinggal orang tua yang tidak bertanggung jawab. Mengemudi dalam keadaan mabuk. Anak-anak ditinggalkan tanpa orang tua atau anak mati di dalam kemabukan orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini. Dan lain-lain sebagainya. Dalam kasus-kasus tersebut, kita dapat dengan pasti mengatakan bahwa penderitaan tersebut adalah akibat dari dosa pribadi, bukan dosa mereka. Dan kita mengambil pelajaran bahwa dosa kita selalu mempengaruhi orang lain di sekitar kita. Tadi kita melihat kasus Daud misalnya. Orangnya ikut mati. Di lain waktu, anak-anak yang tidak bersalah menderita karena apa yang oleh sebagian orang disebut sebagai tindakan Tuhan. Saya tidak tahu terjemahannya tindakan Tuhan ini benar atau tidak. Bahasa Inggrisnya acts of God. Saya nggak tahu kenapa orang menyebutnya sebagai acts of God, padahal Tuhan nggak ada urusan dengan itu. Dan saya menentang penggunaan istilah ini karena Tuhan tidak bertanggung jawab atas pilihan Tuhan. Kita nggak dapat menyebutkan ini sebagai acts of God. Saya menentang nih. Saya menentang sekali lagi penggunaan istilah ini, acts of God, karena Tuhan tidak bertanggung jawab atas pilihan manusia. Bencana alam.
Penggundulan hutan misalnya, menimbulkan bencana alam, banjir, kecelakaan, mabuk, nyetir ugal-ugalan, kanker, polusi, dan sebagainya. Pemboman Hiroshima Nagasaki, leukemia pada anak-anak, dan lain-lain. Bahkan dalam kasus-kasus tersebut, kita dapat mengatakan bahwa penderitaan tersebut adalah akibat dari dosa yang dilakukan oleh orang lain secara umum. Karena kita hidup di dunia yang penuh dosa. Dosa artinya orang menjauh dari Tuhan. Missing the target jadi. Kabar baiknya adalah Tuhan tidak membiarkan kita menderita tanpa tujuan. Mulai tertulis itu di dalam Kejadian 3:15. Injil pertama, kabar baik pertama dimulai dari Kejadian 3:15. Memang benar ada orang yang tidak bersalah menderita. Kita dapat mempelajari dalam Ayub pasal 1 dan pasal 2. Namun Allah dapat menebus penderitaan itu. Kita lihat pada akhir daripada kehidupan Ayub yang dipulihkan Allah. Tuhan kita yang penuh kasih dan belas kasihan mempunyai rencana yang sempurna untuk menggunakan penderitaan itu untuk mencapai tiga tujuannya. Tiga tujuan Tuhan melalui penderitaan. Yang pertama, dia menggunakan rasa sakit dan penderitaan untuk menarik kita kepadanya sehingga kita akan melekat kepadanya. Itu yang pertama. Yesus berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkan hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Yohanes 16 ayat 33. Cobaan dan kesusahan bukanlah sesuatu yang luar biasa dalam hidup. Mereka adalah bagian dari apa artinya menjadi manusia di dunia yang berdosa. Di dalam Kristus kita mempunyai sauh yang mampu bertahan dalam segala badai kehidupan. Namun jika kita tidak pernah berlayar dalam badai tersebut, bagaimana kita dapat mengetahuinya? Di saat putus asa dan duka cita, kita di saat putus asa dan duka cita kitalah kita mengulurkan tangan kepada Tuhan. Dan jika kita adalah anak-anak Allah, kita selalu menemukan Dia di sana, menunggu untuk menghibur dan mendukung kita melalui segala sesuatu yang kita alami. Allah tidak pernah meninggalkan kita di dalam penderitaan tersebut. Dia ada di sana. Dengan cara ini, Tuhan membuktikan kesetiaannya kepada kita dan memastikan bahwa kita akan tetap dekat dengannya. Manfaat tambahannya adalah ketika kita merasakan penghiburan. Penghiburan siapa? Merasakan penghiburan Tuhan melalui pencobaan. Kita kemudian dapat menghibur orang-orang lain dengan cara yang sama. Berapa banyak kita lihat kesaksian seperti itu? 2 Korintus 1 sampai 4. 2 Korintus 1 ayat yang keempat, bukan sampai. 2 Korintus 1 ayat yang keempat. Dan itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, dia membuktikan kepada kita bahwa keimanan kita nyata melalui penderitaan dan kesakitan yang tidak bisa dihindari dalam hidup ini. Kita lihat, kita pertama kali menerima atau membuka hati kita untuk Yesus karena kita melihat penderitaan yang menunggu kita di api neraka. Kita melihat penderitaan kita di dunia ini. Kita menerima Yesus, beriman kepada Dia supaya kita dapat membuat Yesus sebagai Tuhan yang menanggung dosa kita, upah dosa kita. Ya, mengapa waktu kita menderita meninggalkan Dia? Kalau kita tahu kehujanan, kenapa kita tidak kembali berlindung kepada di bawah payung? Itu yang diharapkan dari kita. Cara kita menanggapi penderitaan, khususnya ketika kita tidak bersalah, ditentukan oleh keaslian iman kita. Mereka yang beriman kepada Yesus, pemimpin, Yesus adalah pemimpin dan penyempurnaan iman, author and finisher of our faith. Ibrani 12 ayat 2, itu Yesus. Jesus is the author and finisher of our faith. Pemimpin dan penyempurna iman kita. Tidak akan binasa melalui penderitaan, melainkan akan melalui penderitaan dengan iman yang teguh. Karena kita berserah kepada Dia. Diuji dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. 1 Petrus 1 ayat 7. Umat beriman tidak mengacungkan tinju mereka kepada Tuhan atau mempertanyakan kebaikannya. Sebaliknya, mereka menganggapnya sebagai suatu kebahagiaan, Yakobus 1 ayat 2,
mengetahui bahwa pencobaan membuktikan bahwa mereka benar-benar adalah anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang bertahan, endure, dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Yakobus 1 ayat 12. Yang terakhir, yang ketiga, Tuhan menggunakan penderitaan untuk mengalihkan pandangan kita dari dunia ini dan mengalihkan pandangan kita ke dunia yang berikutnya, ke dalam alam surgawi. Alkitab terus-menerus menasihati kita untuk tidak terjebak dalam hal-hal dunia ini. Jangan ikut permainan dunia, tetapi menantikan dunia yang akan datang, kebahagiaan surgawi. Orang yang tidak bersalah menderita di dunia ini, tetapi dunia ini dan segala isinya akan lenyap. Langit dan bumi berlalu, firman Tuhan kekal. Kerajaan Allah itu kekal. Yesus berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini. Yohanes 18 ayat 36. Dan mereka yang mengikuti dia tidak melihat hal-hal dalam hidup ini, baik atau buruk, sebagai akhir daripada sebuah cerita. Bukan. Akhir dari cerita itu adalah nanti di surga itu. Bahkan penderitaan yang kita alami, betapapun mengerikannya, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Konklusi saya dari apa yang kita bahas pagi hari ini adalah, bisakah Tuhan mencegah semua penderitaan? Tentu saja dia bisa. Namun dia meyakinkan kita bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat ke-28. Penderitaan, bahkan penderitaan orang yang tidak bersalah, adalah bagian dari segala sesuatu yang pada akhirnya digunakan Allah untuk mencapai tujuan baiknya. Jadi Allah yang sumber segala kebaikan ini bukanlah autor daripada penderitaan. Rencana sempurnanya, karakternya yang sempurna, dan orang yang percaya kepadanya tidak pernah dikecewakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa Surgawi, kami bersyukur, berterima kasih kebenaran firman-Mu telah hamba sampaikan. Roh Kudus, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biarlah Engkau terus berbicara dengan setiap daripada kami, baik sekarang, live maupun melalui YouTube. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita buka pintu hati kita dan angkat kedua belah tangan kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Naik, tidak pernah turun. Diberkati engkau saat engkau masuk. Diberkati engkau saat engkau keluar. Diberkati bakulmu. Diberkati tempat adonanmu, diberkati kandunganmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati kesehatanmu, diberkati pelayananmu, diberkati anak cucumu. Apapun yang engkau kerjakan, Tuhan membuat engkau berhasil agar namanya dipermuliakan. Biarlah kita boleh membuka lembaran waktu kita dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih. Dengan hikmat marifat yang berasal daripada Allah Bapa, damai sejahtera yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan yang manis bersama dan erat dengan Tuhan Allah Roh Kudus saat ini sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan datang kali keduanya menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kebaktian kita usai. Atas izin Tuhan, kita akan bertemu kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.